Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ya, kita bertemu kembali pada edisi hari ini Rabu 12 Februari 2025. Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur pagi ini. Mari kita memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Kita mencari kerajaan Tuhan terlebih dahulu, mencari kebenarannya, mencari kehendaknya, mencari isi hatinya. Maka segala sesuatu Tuhan tambahkan bagi kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan. Kami datang mencari wajah-Mu, mencari isi hati-Mu. Kami rindu pimpinan-Mu Roh Kudus untuk kami melihat terobosan keajaiban terjadi hari ini. Pimpin kami ya Bapa. Kami bersyukur, mari pimpin kami, jadi pada kami seperti Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang minggu ini kita terus belajar tentang bagaimana kita bisa mengalami mukjizat dalam hidup kita. Karena Tuhan senang melakukan mukjizat dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi sebelum kita lebih lanjut, lebih dalam belajar tentang bagaimana kita bisa mengalami mukjizat demi mukjizat, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Bahwa ketika kita berdoa, mukjizat itu nyata. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi karena itu kita mau memuji Tuhan bersama. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin, amin, amin Bapak Saudaraku. Ketika kita berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika kita percaya, mukjizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara, mukjizat bukan tujuan hidup kita. Itu hanya bagian daripada perjalanan hidup, berjalan dengan Tuhan. Karena di dalam hidup ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengalami banyak proses demi proses untuk menggenapkan rencana Tuhan, menggenapkan hati Tuhan, menggenapkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kadang-kadang prosesnya itu
membuat kita itu seolah-olah di antara hidup dan mati, Bapak Saudara. Dan di saat dimana kita tetap percaya, kita berpegang kepada janji Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, disitulah kita melihat mukjizat itu nyata. Penyertaan Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu nyata, Bapak Saudaraku. Nah, jadi sepanjang minggu ini kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami mukjizat demi mukjizat, terobosan demi terobosan, melihat jawaban doa, Bapak Saudaraku. Ya, sekali lagi juga saya mau menyapa sekali lagi buat semua Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung. Terima kasih setia sekali ikut live Bapak Ibu Saudara, amazing. Tuhan kiranya memperhitungkan semuanya. Terima kasih juga Bapak Ibu Saudara share buat semua yang juga sedang butuh mukjizat. Ya, khususnya ada saudara saya di sini, Padan Sipayung ya. Ya, kita berdoa ada mukjizat Tuhan atas Jakesan ya, bahwa walaupun kekuatan kita terbatas, ada Tuhan yang tak terbatas di pihak kita. Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kadang kita juga heran kenapa Tuhan ada yang cepat, ada yang lama, ada yang kita sekali berdoa beres, tapi yang lain kita butuh berkali-kali. Bahkan ada orang bertahun-tahun, Bapak Saudara, tapi kita berdoa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan, itulah sebabnya kenapa Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, tetapi di situ Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita tahu di mana Tuhan itu setia, di mana Tuhan itu tahu memberi yang terbaik, Tuhan tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita. Nah, jadi ketika kita berdoa, ketika kita percaya, mukjizat itu nyata, Bapak Saudaraku. Dan saya juga sering berdoa, saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa orang ini lama, ini yang lama, ini cepat, kenapa ini proses yang lama, begitu ya. Nah, tapi memang saya tidak pernah mendapatkan jawaban yang komplit, ya seperti ini gitu. Tidak, Bapak Saudara. Cuman yang Tuhan taruh dalam hati saya, lakukan bagianmu, aku lakukan bagianku. Dan satu hal yang selalu saya mengajak buat setiap umat Tuhan dimanapun saya berkata, percaya saja. Kadang-kadang kita nggak ngerti proses Tuhan atas setiap kita itu tidak sama, Bapak Saudaraku. Proses Tuhan buat setiap kita itu tidak sama. Tapi ujungnya selalu baik, Bapak Saudara. Ujungnya selalu baik. Nah, jadi di dalam pagi ini kita belajar bagaimana doa yang percaya, doa yang dijawab, Bapak Saudaraku. Nah, walaupun kadang-kadang jawaban pun tidak seperti yang kita harapkan. Ya, contoh Bapak Saudaraku ya, ketika bahkan Tuhan yang suruh Bapak Saudara, belum tentu blek langsung dijawab saat itu juga. Contohnya ya Bapak Ibu Saudara, yang dari Alkitab dulu kita cerita. Nanti juga saya cerita dari apa yang saya alamin. Saya bersyukur beberapa teman-teman saya di sini yang sudah sangat lama, yang sudah lebih dari, ya kalau Padan teman saya SMP, Bapak Saudara, beliau juga sangat kenal dan juga kami masih keluarga gitu ya, sepupu gitu Bapak Saudara. Jadi saling kenal. Ya, saya tidak tahu tanggapan dia bagaimana ketika melihat saya waktu SMP gitu ya. Tapi ada juga di sini dari Medan kenal saya bahkan ketika saya itu sedang jatuhnya Bapak Saudara, sedang terpuruk waktu itu. Jadi waktu itu sudah berhenti ekspor, terus kemudian punya pacar juga ditinggalin pacar Bapak Saudaraku, terus kemudian apa lagi namanya itu lagi bangkrut lagi. Nah, tapi padahal beberapa hal yang dulu Tuhan suruh kita lakukan, tapi jawaban doa tidak seperti yang kita harapkan. Itu udah lebih dari 23 tahun yang lalu Bapak Saudaraku. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Kok Tuhan suruh nggak seperti yang kita harapkan? Nah, nanti kita lihat. Contoh Bapak Ibu Saudara, kita lihat di Alkitab, umpamanya kita lihat dulu Musa. Nah, Musa ini begitu dahsyat Bapak Saudara. Tuhan suruh pergi membebaskan orang Israel. Ini bukan melalui mimpi, bukan melalui nubuatan, bukan melalui penglihatan Bapak Saudara. Tuhan ketemu langsung dengan Musa, muka dengan muka. Ngobrol langsung dengan Tuhan. Tapi apakah Firaun langsung memberikan
Israel dibawa pulang Bapak Saudaraku? Tidak. Itu udah dibuat mukjizat pertama, dibuat tulah kedua, dibuat tulah ketiga, tidak diizinkan Bapak Saudara. Dan kita nggak tahu itu prosesnya berapa minggu, berapa bulan gitu. Karena nggak mungkin setiap hari lakukan itu, nggak mungkin Bapak Saudara. Nah, tidak mungkin. Nah, jadi sampai tulah yang ke-10, semua anak sulung di Mesir mati. Baru kemudian, oke, pergi. Nah, itu prosesnya itu tidak mudah Bapak Saudara. Ini ada mukjizatnya pun ternyata nggak langsung diizinkan. Bahkan udah keluar pun masih dikejar lagi. Dan di belakang ada pasukan Mesir, di depan ada laut Teberau. Semua orang Israel marah Bapak Saudara, dan berkata, apakah di Mesir kuburan kurang supaya kamu membawa kami di padang gurun ini dikubur begitu. Tapi sekali lagi Musa datang kepada Tuhan dan kemudian lautnya terbelah. Nah, di masa-masa terjepit itu selalu ada mukjizat Bapak Saudara. Ya, termasuk saya juga saat ini ada di bidang-bidang tertentu juga memang membutuhkan mukjizat Bapak Saudara. Nah, nanti saya akan cerita juga apa yang juga sedang saya lihat berkali-kali juga ada dalam kondisi seperti itu Bapak Saudaraku. Ada dalam kondisi antara hidup dan mati lah, kira-kira begitu. Rasanya ya, kalau nggak benar-benar ini, tapi rasanya itu ya seperti itu. Tapi kalau kita lagi seperti seperti tadi Daud Bapak Saudara. Daud ini diurapi, menurut saya Daud ini diurapi Bapak Saudara mungkin sekitar usia 13. Dan kemudian setelah diurapi balik lagi ke ladang, menggembalakan domba lagi Bapak Saudara. Nah, baru sekian tahun orang tuanya suruh dia antar makanan ke medan peperangan. Nah, itu nggak tahu juga berapa tahun di situ. Baru kemudian dia mendengar tantangan Goliat, yaitu bangsa Filistin, Goliat Bapak Saudara. Baru kemudian dia mengalahkan Goliat. Langsung menjadi raja? Tidak. Dia jadi tentara dulu Bapak Saudara. Udah jadi tentara, kemudian prosesnya panjang setelah memenangkan beberapa peperangan, dan kemudian menjadi menantu raja, justru menjadi targetnya raja. Berkali-kali mau dibunuh oleh raja, yang adalah pemimpinnya, rajanya, juga mertuanya. Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu berapa lama kemudian baru kemudian dia usia 30 tahun baru jadi raja Israel. Sebelumnya dia jadi raja Hebron dulu untuk Yehuda, baru kemudian untuk seluruh Israel. Long proses Bapak Saudara. Padahal Tuhan bilang, aku telah menemukan orang yang kupilih, dan Tuhan suruh Samuel untuk mengurapi dia. Tapi Bapak Saudara, prosesnya itu kurang lebih Bapak Saudara bisa 13 sampai 17 tahun. Baru itu digenapin. Nah, sama ketika juga dulu ketika saya mengalami perjumpaan pertama saya dengan Tuhan tahun 96, kemudian 97, 98 itu saya sudah sangat dapat kuat banget. Tuhan bilang melayani. Masih sambil sekolah Bapak Saudara. Dan saya sudah tinggal di gereja. Dan kemudian waktu itu udah tinggal di gereja, dan kemudian saya menolaknya sampai artinya tetap melayani, tapi nggak sepenuhnya gitu. Tetap saya cari kerja di luar dan ini melakukan begitu ya. Saya melayani, tapi buat saya begini, tidak berani yang namanya jadi hamba Tuhan. Dulu kan pikiran kita jadi pendeta gitu ya. Ya tidak berani Bapak Saudara. Nah, saya udah jelaskan beberapa kali. Dan kemudian akhirnya karena panggilan itu kuat sekali, Oktober 2005 akhirnya saya bilang, siap Tuhan, saya mau melayani. Nah, baru kemudian ternyata prosesnya pun tidak semudah itu. Perjalanan. Bahkan ketika saya di Aceh pun, ketika Tuhan bilang, oke, kamu berangkat ke Kanada gitu. Tandanya pun saya minta banyak sekali. 7 Bapak Saudara. Tapi bisa sampai di Jakarta. Ternyata Tuhan bilang jangan pergi. Nah, coba Bapak Saudara, kalau kita nggak bergaul dengan Tuhan, bisa, apalagi kita hanya dengar dari kata pendeta, dari khotbah,
dari apa kata orang, kita bisa kepahitan Bapak Saudara, bisa sakit hati. Makanya kenapa saya mendorong buat setiap Bapak Ibu Saudara, bahkan mereka yang butuh didoakan, itu saya bilang, dengerin firman, percaya apa yang Tuhan katakan. Bukan percaya apa kata pendeta, apalagi kata saya Bapak Saudaraku. Itu yang membuat akhirnya banyak orang kecewa sama pendeta, bahkan kecewa sama Tuhan. Nah Bapak Saudaraku, jangan. Mari kita percaya karena ada rema firman Tuhan Bapak Saudara. Nah sekarang masuk kepada bagaimana doa yang percaya. Itu harus datangnya dari firman Bapak Saudara. Boleh juga dari kesaksian beberapa hamba Tuhan. Tapi dasarnya harus firman Bapak Saudara. Bukan dasarnya apa kata orang. Bahkan termasuk bukan apa kata saya Bapak Saudara, atau kata pendeta gitu, bukan. Tapi apa kata Tuhan. Tapi kita sebagai hamba Tuhan, kita menyatakan kebenaran firman. Nah di sini Bapak Saudara, bukan hanya di perjanjian baru, ada juga di perjanjian lama. Teksnya menyusul Bapak Saudara. Saya bacakan dulu dari Markus 11 ayat 24. Firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan dalam doamu, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi dalam berdoa itu hukumnya Bapak Saudara, percaya dulu kita sudah menerimanya. Kita sudah bisa memvisualisasikan di dalam pikiran kita. Dan itu diberikan Bapak Saudara. Bukan seperti Tuhan berkata, aku lihat dulu baru aku percaya. Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Nah seperti lagunya berkata, walaupun ku tak dapat melihat, tapi ku percaya. Nah kemudian dalam Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doamu dengan penuh iman, kamu akan menerimanya. Nah ini yang kemarin pernah kita juga bahas, bagaimana doa dengan iman, atau antara iman dan doa ini kan gak bisa dipisahkan ya Bapak Saudara. Nah iman itu pun apa yang kita lihat Tuhan Yesus bisa lakukan, apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan bagi kita, melalui kita, bersama kita, itulah iman. Dan doa yang lahir dari iman itu yang digenapinya cepat Bapak Saudara. Itulah yang juga kita katakan rema. Kita yakin yes ini dari Tuhan. Contoh ya, di dalam hidup ini saya juga kadang-kadang berkata begini, ketika buat acara, contoh buat acara, banyak orang tanya, Pak Agem udah ada duitnya? Ada. Dan kita kalau karena acara ini Tuhan yang suruh Bapak Saudara, contoh nih hari ini tanggal 12 ya, berarti besok tanggal 13 dan tanggal 14 kita itu buat KKR Bapak Saudara. Kita buat namanya Pesta Mukjizat, Pesta Kesembuhan. Nah orang tanya, budgetnya dari mana Pak? Oke, budgetnya nanti ini minta kita bisa pilih salah satu bagian bendahara lah. Nah terus kemudian dia tanya saya, Pak dananya ada? Saudara, setiap kali kita buat acara, setiap orang tanya, dananya ada? Dan mereka yang sudah biasa jalan dengan saya, ada yang lebih cerdas lagi bertanya, sudah sampai di rekening Bapak atau belum? Ya, sebentar lagi, on the way dananya. Bapak Ibu Saudara, ini yang mungkin banyak orang yang nggak terbiasa, aduh Pak Agem ini gimana sih? Tapi buat Bapak Ibu Saudara yang sudah berkali-kali buat acara dengan saya, apakah pernah kita buat acara kemudian dananya nggak ada? Pernah tidak? Kita sudah buat ribuan acara dan nggak pernah seperti itu Bapak Saudara. Setiap kali kita sudah sepakat buat acara, kita jalan, selalu Tuhan sediakan. Bukan hanya ratusan Bapak Saudara. Kita sudah buat ribuan di pulau-pulau di Indonesia ini, bahkan di bangsa-bangsa. Dan selalu Tuhan sediakan. Begitu, memang ada beberapa acara, dalam hati saya berkata, ini nggak dari Tuhan. Atau Tuhan nggak mau ini dilakukan sekarang. Seperti itu Bapak Saudara. Nah jadi, tapi begitu saya tahu itu Tuhan mau, dan kemudian itu lakukan Bapak Saudara. Dan saya tidak pernah menunggu duit datang. Duit penting Bapak Saudara. Tapi visi Tuhan tidak ditentukan nominal di rekening Bapak Ibu Saudara dan saya. Visi Tuhan tidak dibatasi dengan keterbatasan saldo di rekening kita. Proyek Tuhan didanai oleh Tuhan, caranya bagaimana? Tidak tahu. Caranya Tuhan Bapak Saudara. Walaupun kami juga, kita nggak pernah ajukan proposal Bapak Saudara, nggak pernah. Ya paling kita cerita aja, Tuhan suruh kita lakukan ini. Dan kemudian kita tidak tahu siapa yang Tuhan suruh.
Karena semua duit miliknya Tuhan. Dari mana Tuhan gerakkan? Ya terserah Tuhan, Bapak Saudara. Tuhan bisa gerakkan dari orang Indonesia, dari kenalan kita, dari orang tidak kita kenal, dari Timur Tengah sana, dari manapun Tuhan bisa gerakkan. Tapi kalau kita merekayasa dengan pikiran kita sendiri, itu salah sendiri, Bapak Saudara. Tetapi ketika kita tahu itu dari Tuhan, doakan, Tuhan pasti buka jalan. Tidak ada cara lain. Wah, ini saya senang ini hari di Sulawesi Tenggara ini, Bapak Saudara. Ya, Pak Alfian ini ada kebetulan join. Saya ingat waktu itu Pak Alfian, mungkin kapan-kapan Pak Alfian nanti chat saya ya. Mungkin Bapak masih kesaksian. Ini contohnya, Bapak Saudara. Ketika kita buat waktu itu KKR di GOR di Sulawesi Tenggara sana, Bapak Saudaraku, ya Pak Alfian salah satu, beliau ini yang host saya di sana. Terima kasih Pak Alfian, udah berapa tahun yang lalu itu ya? 2010 kah? Mungkin kalau nggak salah itu 15 tahun lalu, Bapak Saudara. Pak Alfian Useng host saya waktu itu. Saya bilang ayo kita buat KKR. Waktu itu Bapak Saudaraku, di masa itu saya 10 hari di Sulawesi Tenggara. Saya pergi ke beberapa kota, kita buat 8 KKR dan juga 5 seminar. Salah satunya apalagi ya namanya Pak Alfian ini, saya lupa, Unaha, benar ya? Unaha kalau nggak salah, Bapak Saudaraku. Itu kira-kira 2 jam dari Kendari. Tapi juga saya dari Pulau Muna, dari nama-nama kabupatennya lupa. Tapi ya jauh-jauh. Ada yang saya mesti naik kapal laut, Bapak Saudara. 3-4 jam, nyetir 5 jam dari Kendari gitu ya. Ada yang naik kapal 4 jam dari Kendari. Dan waktu itu ada Pak Alfian di sini. Saat kita rapat mereka tanya, biayanya gimana Pak? Ya nanti tersedia semua. Tapi saya masih ingat dulu ada Pak Soleh, bukan itu beda lagi ya. Di Kolaka ternyata itu. Dia bilang itu dananya berapa? Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur buat Pak Alfian dan beberapa yang lain. Walaupun waktu itu saya cuma kasih 500.000 Pak, sejuta Bapak Saudara. DP. Saya bilang, Pak mana cukup? Itu DP Pak. Tanda jadi dulu. Ada yang saya kasih ini 2 juta Bapak Saudara. Saya bilang itu DP Pak, buat DP tanda jadi dulu. Tetapi semua KKR itu jadi Bapak Saudara. Bahkan selalu surplus. Dan begitu surplus Bapak Saudaraku, ya Pak Alfian mungkin kapan bisa kesaksian. Dan kita rapat, Pak bagaimana dana sisa? Saya bilang silakan dibagi aja buat semua panitia lokal. Nah, jadi kenapa Bapak Saudaraku? Itu Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan suruh, lakukan. Jangan tunggu duit datang. Jangan tunggu semua jalan terbuka baru berangkat. No. Beresin Bapak Saudara. Ketika saya tahu Tuhan suruh saya pergi ke negara tertentu, saya nggak tunggu tiketnya mana. Tidak, saya urus visanya dulu. Saya mulai kontak. Kalau nanti di jalan ternyata Tuhan bilang ubah, ya ubah. Tuhan kan malu. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah juga yang sering menjadi penghalang. Karena apa? Begitu kita pride-nya begitu kadang-kadang tidak tinggi. Saya juga sama. Sampai lebih 12 tahun tidak main medsos gara-gara apa? Tuhan nanti banyak haters gimana? Sampai Desember 2024 lalu Tuhan bilang, mau sembunyi berapa lama lagi? Aduh, baiklah Tuhan, saya mau berbagi begitu. Jadi Bapak Saudaraku, saat kita berdoa, percaya Tuhan lakukan Bapak Saudara. Tapi ada dasarnya dulu. Apa rema yang Tuhan taruh dalam hati kita? Saya senang pertanyaan Pak Sastrawan beberapa hari lalu. Pak, apakah tekad yang kuat, apa kemarin pertanyaannya? Yakin betul tekad yang kuat itu sama dengan iman yang besar? Ya, saya berkata, itu dasarnya firman bukan. Kalau dasarnya firman, yes. Tapi kalau dasarnya bukan firman, kemungkinan belum, Bapak Saudara. Bukan. Tapi kalau dasarnya firman, kuat, mantap, duit, lakukan, Bapak Saudara. Saya yakin itu dari Tuhan. Nah, saya juga kadang-kadang bisa rasa, oh ini cepat nih digenapin nih. Contoh, satu lagi Bapak Saudara. Saya ini salah satu, walaupun saya sudah ikut Tuhan 30 tahun, tapi dari dulu Bapak Saudaraku, hati saya itu untuk bangun gedung gereja, ya. Bahkan kalau ada pun persembahan untuk bangun gereja, kayaknya malas banget ngasih untuk bangun gereja Bapak Saudara. Kali rasanya itu, aduh Tuhan ini buat apa lagi gitu. Jadi kadang-kadang saya kasih pun gara-gara sungkan sama pendetanya. Kadang-kadang ada pendeta bilang, Pak bantulah kita bangun gedung. Saya kasih pun hanya gara-gara sungkan ya karena sahabat gitu.
Tapi dalam hati itu, Tuhan, ngapain mesti tambah gedung lagi? Begitu Bapak Saudara. Itu sebabnya walaupun ketika 8 tahun lalu saya jadi yang terima, oke Tuhan, saya mau menggembalakan. Itu setelah mengalami begitu banyak tanda Bapak Saudara. Tapi Bapak Saudaraku, 1 tahun yang lalu ketika Tuhan suruh bangun gedung gereja, saya tahu itu dari Tuhan. Tahu dari Tuhan Bapak Saudara, tapi dana kita kurang dari 1 juta. Tapi ini arsitek buat gambar, dia bilang 1,5 M. Oi. Tapi saya tahu itu dari Tuhan Bapak Saudara. Prosesnya hanya 2 minggu. Dari disuruh dan memang blek langsung kuat. Dari sejak 2 minggu diberitahu, langsung kerjakan Bapak Saudara. 2 minggu kemudian peletakan batu pertama. 23 Desember. Jadi peletakan batu pertama 5 November. 23 Desember 2023 sudah dipakai gedungnya pertama kali Bapak Saudara. Jadi 52 hari. Dan seperti yang saya katakan ketika mau peletakan batu pertama, saya berkata, ini hanya butuh 800 juta. Dan tepat Bapak Saudara. Sekarang segitu bisa selesai begitu. Dan kita udah pakai. Jadi udah setahun 2 bulan sekarang gedungnya dipakai. Jadi ketika 23 Desember itu kita gunakan di anniversary gereja yang ke-7 Bapak Saudaraku. Nah, itu karena apa? Ada satu rema ketika Tuhan berkata, bangunlah rumah buat Tuhan. Padahal saya sudah ikut Tuhan sebelumnya sudah 23 tahun lebih Bapak Saudaraku. Baru kemudian begitu yakin, plek, kerjakan. Nah, dan langsung 52 hari bisa dipakai Bapak Saudara, gedungnya. Nah, itu loh. Ketika kita tahu dan kita percaya, duit lakukan. Proyek Tuhan didanai oleh Tuhan. Nah, itu yang dari dulu saya katakan. Itu saya deklarasikan sejak tahun 2005. Sejak saya berhenti tidak lagi kerja di ekspor. Dan kemudian Tuhan suruh pelayanan. Ya udah, proyek Tuhan didanai oleh Tuhan. Seperti itu Bapak Saudaraku. Terus kemudian di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14 Tuhan Yesus berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wow. Nah, kadang-kadang orang berkata gini, apapun yang kita minta dalam Tuhan dilakukan. Yes, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan rencana Tuhan, yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai 7, jikalau firmanku tinggal dalam kamu, ini ayat 7-nya. Jikalau firmanku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam firmanku, mintalah apapun yang kau kehendaki, maka itu akan diberikan kepadamu. Artinya Bapak Saudaraku, kita itu harus bersahut-sahutan dengan Tuhan. Hati kita dan hati Tuhan itu bersahut-sahutan Bapak Saudaraku. Itulah yang membuat yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Tuhan berkata, nah ini yang aku mau. Brut, jadi Bapak Saudaraku. Ya itu jadi. Ya ini saya senang dengan Fun ini di Bali ya. Ini salah satu yang kita bina di Pademangan. Wah, Bapak Ibu Saudara, saya pernah dulu di sidang gara-gara kita buat bimbel, buat pesta anak. Yang kita harapkan datang cuman 400 atau 500 Bapak Saudara. Tapi waktu itu lebih 2000. Dan ini lebih 2000 dan kemudian ruko kita itu ruko bisnis Bapak Saudaraku. Ruko bisnis saya nggak tahu Fanny masih ingat apa enggak ini. Dan ramai sekali. Tapi Bapak Saudara puji Tuhan, setelah itu Kapolsek Pademangan waktu itu akhirnya ajak kita buat program namanya Polisi Sayang Anak Bapak Saudara. Ya Bapak Saudara, tadi kan kita cerita bagaimana di dalam ketekanan itu ada mukjizat Bapak Saudaraku. Ada mukjizat. Oke Bapak Saudaraku, untuk mempersingkat waktu saya juga bacakan dari Perjanjian Lama Mazmur ya. Di dalam ini buat dulu ketika saya masih anak muda saya suka pakai ayat ini Bapak Saudaraku. Mazmur 37 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Wow, bersukacitalah dalam Tuhan,
maka Dia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, Bapak Saudaraku. Jadi put your joy in the Lord. Jadi biarlah Tuhan itu jadi sumber sukacita kita, because the joy of the Lord is our strength. Ya Bapak Saudaraku. Ya terima kasih Pak Alfian. Hopefully bisa ketemu lagi di Kendari ya. Oke. Dan kemudian serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Bapak Saudaraku, percaya, bersukacita dalam Tuhan, Tuhan bertindak. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini Amsal Bapak Saudara 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudaraku, jalan itu tidak selalu lurus, tapi Tuhan meluruskan. Perjalanan itu tidak selalu mudah, tapi Tuhan memberi kekuatan. Kita tidak harus menghindari semua masalah, Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak harus menghindari semua persoalan. Kita tidak bisa lari dari semua permasalahan, tapi kita butuh minta kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa melaluinya, Bapak Saudaraku. Wow, amazing Bapak Saudaraku. Karena itu mari doa dengan percaya, doa dengan iman. Mukjizat itu nyata, Bapak Saudaraku. Mukjizat itu nyata. Ya, salah satu permasalahan yang kita hadapin itu ya masalah kesehatan, Bapak Saudara. Kalau udah sakit ya, aduh, itu memang gak nyaman, Bapak Saudara. Bukan hanya buat kita yang gak nyaman, tapi juga buat saudara-saudara juga mengalami ketidaknyamanan, Bapak Saudaraku. Nah, tapi kemana kita mau berharap? Mari datang kepada Tuhan. Terus kemudian lagi yang sangat tidak nyaman ketika berurusan dengan masalah keuangan, Bapak Saudaraku. Ya memang uang banyak jadi permasalahan. Kebanyakan uang masalah, kekurangan uang masalah. Nah bagaimana supaya nggak masalah? Tanya Tuhan bagaimana caranya. Caranya mengelola uang bagaimana? Caranya ketika kita butuh terobosan keuangan bagaimana, Bapak Saudaraku. Itu dimana saya ketika Tuhan suruh untuk menjadi hamba Tuhan, lepaskan bisnis, lepaskan ekspor, Bapak Saudara. Waduh, saya bilang Tuhan ini benar-benar bagaimana? Tapi sudah dilewati lebih dari 20 tahun jalan bersama Tuhan. Dan ketika Tuhan berkata, ini udah jalan 4 tahun Bapak Saudara. Lakukan bisnis, langsung jadi? Belum Bapak Saudara. Bahkan ada beberapa yang sedang dikerjakan pun sekarang masih sedang hidup segan mati tak mau, Bapak Saudaraku. Ada dibilang mati, enggak juga. Dibilang hidup juga tidak, Bapak Saudaraku. Kok bisa? Padahal ini tahu dari Tuhan, kemudian juga dapat peneguhan dari beberapa hamba Tuhan, belum jalan, Bapak Saudaraku. Tapi apakah Tuhan salah? Tidak. Kadang-kadang kita yang kurang prepare, Bapak Saudaraku. Saya melihat kenapa Tuhan ini terjadi. Setelah saya cek, oh iya, saya kurang prepare. SDM yang saya bangun kurang memadai, kurang mumpuni, kurang siap, Bapak Saudaraku. Namun akhirnya sekarang ketika Tuhan koneksikan di project yang sama, sekarang Tuhan koneksikan dengan yang sangat profesional, dan yang juga diajarin Tuhan, yang juga jatuh bangun, tetapi bangun terus, setiap jatuh selalu bangun. Dan hari ini kita siap buat ekspor, Bapak Saudaraku. Ya, saya berdoa ini siklus hidup ini, Bapak Saudara, luar biasa saya lihat. Jadi satu hal yang pernah kita bahas juga di awal tahun ini, Bapak Saudara, di Januari bulan lalu, jangan berhenti, jangan menyerah. Ujungnya baik. Kalau belum baik, belum ujungnya, Bapak Saudaraku. Nah, saya tidak menutupi kesalahan yang saya buat. Kalaupun saya melakukan dosa juga saya akan ceritakan, Bapak Saudaraku. Karena hidup ini adalah proses, kita kejar Tuhan. Dan kemudian kalau salah, nggak apa-apa, Bapak Saudaraku. Asal jangan lakukan kesalahan yang sama terus menerus. Ya, kenapa? Masih banyak kesalahan yang sama perlu dicoba, Bapak Saudaraku. Ya, seperti Thomas Alva Edison berkata ketika dia bilang, kamu gagal 1000 kali. Oh tidak, saya menemukan 1000 cara mencapai kesuksesan, katanya. Jadi ada cara pandang kita, Bapak Saudaraku. Jadi karena itu apa yang kita tahu Tuhan suruh, doakan dengan percaya. Mungkin itu yang saya mau sampaikan, Bapak Saudaraku. Tidak terasa ternyata sudah 30 menit. Biar renungan ini bisa menguatkan kita, firman ini menguatkan kita untuk kita terus bertumbuh dalam Tuhan.
Jangan pernah menyerah, tetap percaya, pegang janji Tuhan, doakan, kerjakan Bapak Saudara. Kita akan melihat terobosan keajaiban. Amin Bapak Saudaraku, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dengan percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang mendengarkan doa, Engkau melakukan jauh lebih besar dari yang dapat kami doakan atau pikirkan. Kepadamu dan semua yang hidup ya Tuhan. Karena ketika kami berdoa dan kami percaya Engkau yang melakukannya Tuhan. Kami sungguh tahu telingamu tidak kurang tajam untuk mendengar, tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong. Ampuni Tuhan, sekiranya ada dosa yang kami sembunyikan. Kalau ada a secret sin, ada dosa yang tersembunyi, ampuni Bapak, ampuni. Dan saat ini Bapak, aku berdoa buat semua umatmu Tuhan, yang sedang mendengarkan firman-Mu. Karena pengharapan kepada firman-Mu, kepada kebenaran-Mu, mereka ikut mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang pagi-pagi sekali bangun, yang dalam kesibukan mereka juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Engkau mendengarkan doa mereka yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Terima kasih Bapa. Mereka yang sedang sakit sembuh, yang terikat lepas, yang mereka sedang beban berat diberi kelegaan, yang sedang mencari jodoh Tuhan, berikan jodoh yang sepadan. Terima kasih Bapa, aku bersyukur buat mereka juga Tuhan yang sedang membutuhkan terobosan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Terbuka oleh Master of Breakthrough, yaitu Tuhan sendiri yang penerobos. Seperti Daud berkata, Tuhan menerobos di depanku. Terima kasih Bapa, Engkau yang menerobos bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, promosi datang daripada Tuhan. Mereka yang sedang dipermalukan, mereka yang difitnah, Tuhan, karena Engkau menaruh kemuliaan-Mu kepada mereka. Mari saat ini Tuhan, Engkau angkat lebih tinggi lagi, seperti Raja Wali Tuhan. Terima kasih Bapak, dikuatkan dan teguhkan mereka yang sedang mengalami proses, yang mengalami permasalahan Tuhan, yang mengalami pencobaan. Kiranya Engkau ya Bapak yang memberikan hikmat, memberikan kekuatan untuk menyelesaikan, untuk melaluinya dengan baik dan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, diberkatilah seluruh umat-Mu, mereka yang sedang ikut live, bahkan juga yang mendengarkan firman-Mu. Setelah ini Tuhan, mari semuanya diberkati. Ketika mereka percaya, meletakkan tangan seorang sakit, sembuh. Ketika mereka mengangkat tangan, Engkau ya Tuhan yang turun tangan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku, terima kasih buat semua Bapak Ibu Saudara ya, dari Papua, dari NTT, dari Bali, dari Sulawesi, dari Sumatera, dari manapun Bapak Ibu Saudara yang join. Saya melihat beberapa dari berbagai pulau yang saya sebutkan tadi. Bapak Ibu Saudaraku, tetap kuat dalam Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.